Hai, assalamualaikum. Ya, aku di sini bakal ceritain ke kalian cerita yang udah aku rangkum dan cerita ini berasal dari India. Kejadiannya itu di daerah Etawah pada tahun 1980. Jadi ada seorang bapak-bapak bernama Ram Setia Tripati. Dan bapak ini memiliki anak bernama Shiva Tripati. Shiva Tripati ini sendiri lahir pada 24 Oktober 1962. Di saat Shiva berumur 18 tahun, ayahnya menjodohkan si Shiva dengan seorang lelaki yang ya udah pilihan keluarga gitu loh. Dan itu umum banget untuk culture mereka gitu, untuk dijodohkan satu sama lain. Setelah dijodohkan itu, ternyata keluarga dari si cowok ini nggak suka gitu loh sama si Shiva, tapi mereka tetap ya menikahkan anak mereka gitu loh. Kenapa mereka nggak suka? Pertama, karena pendidikan si Shiva ini lebih tinggi dari suaminya, dan yang kedua, di saat pernikahan itu si Shiva nggak ngasih mahar yang gede buat suaminya. Jadi kayak kalau di sana itu memang si cewek bakal ngasih mahar ke si cowok. Menurut keluarganya tuh kayak, wah, Shiva kan kaya gitu loh, dari keluarga kaya, kok ngasih maharnya rendah banget sih gitu. Jadi kayak terutama ibu mertua dia itu kayak benci banget sama si Shiva. Jadi selama dia menjalani pernikahan itu benar-benar yang kayak di film-film, yang kayak keluarga suaminya nggak suka sama dia, kayak dia tinggal sama keluarga suaminya dalam keadaan yang nggak happy gitu loh. Terus siap itu sampai akhirnya dia punya 2 anak gitu kan. Setelah dia punya 2 anak, tetap aja gitu keluarga suaminya yang nggak sayang sama dia. Terus terjadi konflik, terus kayak ada berantem kayak gitu, sampai akhirnya pada tanggal 18 Mei 1985 itu konfliknya tuh memuncak banget. Dan 19 Mei-nya, keesokan harinya, si Shiva ditemukan sudah wafat di rel kereta api. Kalau dari pengakuan dari keluarganya sendiri itu ngebilang kalau si Shiva bunuh diri. Di situ paman si Shivanya ngomong kayak nggak percaya gitu loh, kayak ragu-ragu, tapi yang nggak ada bukti juga gitu kalau seandainya ponakan dia itu dibunuh atau keluarganya itu melakukan kekerasan gitu. Nggak ada bukti yang kuat gitu untuk nuduh keluarga suaminya. Akhirnya pamannya bilang gini, oke, kalau memang ponakan aku ini mau dikremasi, please tunggu saudara laki-laki aku atau kakaknya dia gitu, kayak aku jemput ayahnya si Shiva dulu nih, biar dia ngelihat anaknya terakhir kali. Keluarga si suaminya kayak yang oke aja gitu loh. Akhirnya si omnya ini pergi jemput si ayahnya si Shiva. Tapi tiba-tiba pas di dalam perjalanan itu si Shivanya sudah dikremasi gitu loh, kayak yang keluarga suaminya tuh buru-buru banget kremasiin si Shiva, kayak ngebet banget, ayo cepet-cepet buruan dikremasi gitu. Sampai akhirnya ayah si Shiva datang, itu dia nggak bisa ngelihat lagi anaknya gitu loh, udah dalam kondisi berdebu gitu. Bukan berdebu, maksudnya sudah jadi debu. Kemudian ayahnya mau melapor juga. Ayahnya itu kayaknya kan ngerasa bener nih, yang dicurigain sama omnya itu kayak memang aneh banget gitu, kenapa keluarganya buru-buru, kenapa anaknya bunuh diri di situ gitu. Sampai ayahnya pas mau melapor, ibu mertuanya sama adik iparnya itu pergi gitu loh, kabur entah kemana. Dan setelah diselidikin sama polisi juga nggak ada bukti, ya udah gitu, kasus itu hilang gitu aja. Kemudian di daerah lain, yaitu maksudnya jauh gitu loh dari daerahnya si Shiva, ada seorang perempuan bernama Sumitra. Si Sumitra itu pada tahun 1968 dia itu berumur 13 tahun dan dia dinikahkan. Dan setelah dinikahkan itu, Sumitra itu ya alhamdulillahnya itu kehidupannya bahagia lah, nggak yang kaya, nggak sekaya Shiva, cumanya dia dapetin suami yang cocok gitu sama dia, kayak mertua yang menghargai dia. Pokoknya ini tuh udah kehidupan yang berbeda banget ya, kehidupan Shiva dan si Sumitra, dan mereka itu saling nggak kenal gitu. Tapi
akhirnya si Sumitra itu di tahun-tahun terakhir gitu kayak dia selalu kerasukan, sering kerasukan gitu loh, kayak keluarganya juga ngobatin tapi kerasukan mulu gitu, yaitu kerasukan 3 makhluk yang nggak mau pergi dari si Syifa. Setelah diobatin masih terus kerasukan, dan nggak berapa lama akhirnya si Sumitra ini meninggalnya itu dalam jangka waktu yang ya maksudnya kayak udah beberapa jam gitu loh, kayak keluarganya itu udah siap-siap mau kremasiin dia, tapi tiba-tiba si Sumitra ini bangun. Pas si Sumitra bangun kayak keluarganya langsung kayak yang happy juga dong gitu, kayak si Sumitra ternyata cuma mati suri gitu, untung aja belum dikremasi. Tapi pas si Sumitra ini bangkit, dia bilang kalau dia itu Syifa. Dia ngaku-ngaku kalau dia itu Syifa. Dia bilang dia tuh bukan si Sumitra gitu loh, dia nggak kenal suaminya, dia nggak kenal anak-anaknya. Terus dia bilang aku mau pulang gitu, mau pulang ke rumah Syifa gitu loh, kayak karena dia bilang aku bukan Syifa, aku bukan Sumitra, aku tuh Syifa gitu. Kayak keluarga suaminya juga sedih ya, kayak Sumitra bangkit dengan Sumitra, tapi bukan di jiwa dia itu bukan jiwa Sumitra lagi. Dia benar-benar nggak kenal sama anaknya, dia nggak mau ngakuin itu anaknya juga. Dia bilang aku rindu anak-anak aku, yang dia maksud itu adalah anaknya si Syifa. Akhirnya keluarganya tuh kayak nggak percaya lah gitu, kok bisa si Sumitra yang tadinya meninggal terus bangkit tiba-tiba ngaku kalau dia si Syifa gitu, dan mereka juga nggak kenal ini si Syifa siapa gitu. Dan cerita itu akhirnya beredar sampai akhirnya keluarganya si Syifa ini dengar kalau ada kejadian itu. Mereka panggil si Sumitra, terus ya si Sumitra ditemuin gitu sama anak-anaknya si Syifa, dan dia bilang ini anakku gitu, kayak dia kangen banget. Terus orang-orang belum percaya ya di situ, kayak yang palingan ini orang tahu gitu loh ceritanya, tapi kayak nggak mungkin tahu tentang si Syifa. Akhirnya ditanyain tentang, ditunjukin foto-foto ini siapa, dia bisa ngejelasin secara jelas. Terus ditunjukin baju-bajunya Syifa, ini dari siapa, ini apa, pokoknya bener-bener yang hal detail yang nggak mungkin banget seorang Sumitra tahu tentang si Syifa gitu loh, kayak yang tetangganya aja nggak tahu itu baju dari siapa gitu loh. Kalau seandainya dia memang ngulik-ngulik cerita si Syifa itu kayak benar-benar nggak mungkin, soalnya dia tahu hal detail tentang Syifa gitu. Terus akhirnya keluarganya yang awalnya kayak merasa ragu-ragu gitu, keluarganya Syifa akhirnya ngomong kayak oke, ini beneran Syifa dengan ya tubuh Sumitra gitu loh. Kayak akhirnya keluarga suaminya juga ngiklasin gitu loh, yang Sumitra yang mereka kenal sekarang bukan Sumitra, itu adalah Syifa. Tapi karena awalnya dia tuh nggak mau ya ngurus anaknya Sumitra, tapi lama-lama dia kayak ngerasa oke deh, aku ngurus anak aku dan aku ngurus anak Sumitra. Sumitra juga kan pendidikannya itu rendah ya, bukan yang kayak Syifa pendidikannya tinggi, terus disuruh nulis, disuruh bikin surat. Itu tuh dulu Sumitra nggak bisa, dan sekarang Sumitra bisa. Dan orang yakin banget kayak nggak mungkin seorang Sumitra tiba-tiba bisa nulis, tiba-tiba bisa baca gitu, yang sebelumnya ya dia nggak tahu sama sekali tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Dan setelah dilihat juga cara nulisnya itu tuh sama banget kayak Syifa, yang benar-benar memastikan kalau itu Syifa. Jadi di dalam kasus ini juga banyak peneliti gitu loh yang kayak kok bisa ya gitu, orang yang udah meninggal dalam beberapa jam terus bangkit lagi dalam wujud orang yang udah meninggal beberapa tahun yang lalu gitu. Dan di situ Syifa bilang ya, kenapa dia meninggal, dia bilang di situ dia lagi berantem banget sama keluarga suaminya, dan ada orang yang mukul kepala dia pakai balok dan nganterin jenazah dia ke rel kereta api. Tapi ya pengakuan kayak gitu nggak bisa ya untuk membuat seseorang masuk penjara, karena secara pengadilan itu mungkin nggak masuk gitu loh. Dan setelah akhirnya
setelah kayak gitu keluarganya Sumitra udah mengikhlaskan dan keluarga Syifa juga sudah mengiyakan bahwa itu Syifa, akhirnya Syifa tinggal dengan keluarganya dia gitu loh, bukan dengan keluarganya Sumitra. Dan kejadian itu berlangsung, wajah Sumitra dengan arwah atau dengan roh Syifa berlangsung sampai 13 tahun. Kemudian pada tahun 1998 akhirnya Sumitra meninggal. Ya, kita bisa bilang Sumitra meninggal atau Syifa meninggal, karena kalau dibilang nggak masuk akal ya nggak masuk akal, tapi kenapa Sumitra tahu hal detail yang nggak mungkin Sumitra tahu gitu loh, karena Syifa juga bukan artis. Syifa itu bukan orang yang terkenal banget gitu, enggak, mereka juga beda kampung. Terus kayak yang Sumitra juga yang awalnya nggak bisa baca nggak bisa nulis tiba-tiba beneran bisa sama kayak Syifa. Jadi kayak yang percaya nggak percaya gitu aja, tergantung dari kalian yang mau wah mungkin aja gitu, atau yang kayak nggak mungkin gitu, ya terserah kalian. Pokoknya ini kisah nyata yang pernah terjadi di India. Oke, cukup sekian ceritanya, and thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai akhir. Please komen kalau memang ada cara penyampaian aku yang kurang enak, atau kalian pengen ada improvisasi biar lebih enak gitu kalian dengar ceritanya. Please comment and please subscribe untuk dukung channel aku, and see you. Assalamualaikum.